Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Purnamasari dengan NIM 201420033, kelas Perbankan Syariah 3A. Di sini saya akan menjawab kuis 2D dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan pajak dan zakat. Menurut tujuannya, tujuan awal zakat dan pajak sangatlah berbeda. Umat Islam diwajibkan untuk menunaikan rukun Islam yang keempat, yaitu zakat, dengan tujuan untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Karena dalam setiap harta yang kita dapatkan, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan. Ibadah zakat merupakan perintah dari Allah. Perintahnya sama pentingnya dengan ibadah sholat 5 waktu. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sedangkan pajak merupakan aturan pemerintah melalui kesepakatan dalam undang-undang yang harus dipenuhi oleh rakyat. Perbedaan antara zakat dan pajak juga terdapat pada pengelolaannya. Pengelola zakat disebut amil, yaitu mereka yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat. Untuk pengelolaan zakat, selain di masjid juga bisa disalurkan melalui amil zakat. Juga dapat ditemui dari lembaga sosial yang terpercaya. Sedangkan pajak dikelola oleh negara. Masyarakat tidak boleh membuat kepengurusan pajak negara sendiri. Pengelola pajak telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, menurut penyalurannya, secara spesifik zakat disalurkan untuk 8 asnaf yang telah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60. 8 asnaf tersebut merupakan fakir, miskin, gorim, rikob, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Bentuk penyalurannya bisa berupa dana, makanan, atau program pemberdayaan. Sedangkan penyaluran pajak disalurkan ke setiap sektor masyarakat dalam cakupan yang sangat luas, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur daerah yang dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh penduduk negara. Selanjutnya, menurut syarat pembayaran. Syarat seseorang dapat membayar zakat yaitu beragama muslim, berakal sehat, dewasa, harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat telah ditentukan dalam hadis serta ijtima para ulama. Sedangkan syarat pajak dilihat dari minimal pendapatan yang diperoleh seseorang. Nominal yang harus dibayarkan sudah ditentukan oleh negara. Pajak dikenakan kepada seluruh penduduk tanpa memandang suku dan agama, asalkan memiliki pendapatan per bulannya memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara sukuk dan obligasi. Yang pertama, dari sifat instrumennya. Obligasi adalah surat hutang, sedangkan sukuk adalah sertifikat atas kepemilikan atau pembelian aset, serta manfaat atas aset atau jasa, atau proyek, atau juga investasi tertentu. Yang kedua, sukuk harus memiliki underlying aset atau aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk sebagai bukti kepemilikan investor atasnya. Nah, sedangkan obligasi tidak harus memiliki underlying aset. Yang ketiga, obligasi dijalankan oleh penerbit atau emiten. Tidak dibatasi atau dibebaskan, atau boleh non-halal. Nah, sedangkan sukuk harus dikelola dan pendapatan yang dihasilkan adalah halal atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, imbalan bagi pemegang sukuk dapat balance bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Nah, sedangkan pada obligasi, ketidakseimbangan atas memberikan utang berbentuk bunga atau kupon. Yang kelima, mekanisme sukuk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah MUI selama masa penerbitan. Karenanya sukuk terdapat tambahan biaya atau fee untuk upah Dewan Pengawas Syariah. Nah, sedangkan pada obligasi cukup membayar biaya administratif tanpa tambahan biaya untuk upah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.